warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau istilahnya kita sebut dengan diseminasi tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman atau istilahnya tentang diseminasi tentang budaya positif. Adapun konsep dari inti budaya positif ini yang akan kita bahas atau saya akan sampaikan ini mengenai 8 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Atau dalam artian kita sering menyebutnya nilai-nilai pada kebaikan, ya, penguatan kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima di sini tentang motivasi perilaku manusia. Yang keenam tentang posisi kontrol. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya nanti akan sama-sama kita melihat pembahasan daripada keyakinan kelas. Ini akan disertai dengan penerapan kita ke depannya pada keyakinan kelas kita masing-masing. Dan yang terakhir ini yang ke-8 yaitu mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum ke pembahasan ya, di sini di slide berikutnya kita akan sama-sama melihat ya dari gambar ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu pembelajaran yang harus kita utamakan di sekolah kita, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berpihak sekali pada kebutuhan kesenangan murid ya. Jadi ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu ada berbagai atau beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila. Di antaranya ini ke-6 elemennya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri, gotong royong, kemudian kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah ini dia Bapak Ibu, ini adalah suatu gambaran di mana miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada salah satu kesalahan teori ilusi kontrol kita mengenai lingkungan sekolah, diantaranya pada murid ya dari kita. Nah ilusinya yang salah itu miskonsepsinya, teori kita ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid ini diartikan guru ini terkesan seperti yang mengatur, gitu ya. Kalau kata lain daripada mengatur ini itu diktator, gitu ya. Jadi terkesan agak memaksa atau membatasi ruang lingkup kepada siswa tersebut. Nah itu ilusi yang salah guru terhadap murid. Kemudian
yang kedua di sini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini pun sama. Jadi kesannya akan menimbulkan rasa kurang percaya diri siswa tersebut, gitu ya. Nah, di sini kan ada 4 ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini pun sama. Jadi ketika penguatan positif itu bisa menguatkan keefektifan daripada kepada murid kita, ini pun agak melenceng daripada teori kontrol kita. Padahal misalnya dari penguatan misalkan tentang hukuman, nah itu pun sama ya, belum tentu berpihak pada murid, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa siswa juga memiliki berhak berpendapat. Nah, ini pun sama. Jadi teori bahwa orang dewasa itu sangat berhak memaksa kepada siswa atau murid ini pun sama. Jadi dari keterpaksaan penguatan, dari keterpaksaan aturan belum tentu itu memberikan dampak positif terhadap siswa. Ini keempat daripada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi ada ilusi yang salah dalam penerapan ini. Nah, di sini gambarnya pun sudah jelas bahwa di sini guru terkesan mengunci keleluasaan, kebebasan terhadap murid itu sendiri. Nah, selanjutnya ini mengenai disiplin positif. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita tahu bersama bahwa dari kata disiplin ini berasal dari kata disiplin yang berarti belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang melakukan. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ada kata kesadaran di sini ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa suatu imbalan atau penghargaan ataupun reward ataupun ancaman dan hukuman. Nah, sebagai seorang peserta didik ya, sebagai seorang pendidik ya, tujuan kita adalah salah satunya yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dari disiplin ini sudah jelas nantinya arahnya anak-anak atau peserta didik akan memiliki nilai-nilai suatu kebajikan. Tetapi perlu digarisbawahi dulu, dalam nilai-nilai kebajikan ini tentunya tidak ada paksaan, harus datang dari memang benar-benar kesadaran sendiri. Selanjutnya ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini ada kaitannya juga sangat erat sekali dengan budaya positif, terutama dalam kedisiplinan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini diartikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang seseorang lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar seseorang terpenuhi dengan baik. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, apabila kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi, maka ini sangat berpengaruh dampaknya terhadap kedisiplinan itu sendiri. Nah, maka dari itu apabila sebaliknya dalam kebutuhan dasar seseorang atau manusia itu sendiri tidak terpenuhi, dampaknya akan berpengaruh. Apa yang ditimbulkan? Jelas di sini dampaknya akan negatif. Nah, ini dia 5 kebutuhan pada manusia, ya, 5 kebutuhan dasar pada seseorang. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, berhak untuk mendapatkan pengetahuan, ya, ini dalam penguasaan. Selanjutnya yang keempat, kebebasan. Yang kelima,
atau yang terakhir adalah mendapatkan suatu kesenangan atau kebahagiaan. Adapun untuk yang pertama ini bertahan hidup, contohnya ini dia Bapak Ibu ya yang di bawah, mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain, kemudian berbagi, kemudian dihargai, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kalangan atau kelompok. Yang ketiga ini penguasaan, di mana contohnya yaitu harga diri. Nah, ini harga diri, martabatnya menjadi lebih meningkat gitu ya. Kemudian berprestasi diakui. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini contohnya memiliki atau mendapatkan suatu kemandirian, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi tidak ada pengontrol atau keterpaksaan yang mengontrol dirinya sendiri, gitu ya. Yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar seseorang ini adalah kesenangan. Contohnya itu bermain, kemudian humor, rekreasi, tertawa. Nah, biasanya ini yang paling difavoritkan gitu ya, mendapatkan kesenangan gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah 5 kebutuhan dasar manusia atau seseorang yang harus diraih, didapatkan oleh setiap manusia. Baik, ini adalah salah satu diagram, salah satu bagan motivasi atau penyebab daripada perilaku manusia itu sendiri. Di antaranya, nah sering kita temui kedua bagan ini. Ini sangat berkaitan, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya orang akan melakukan perilaku tersebut. Jadi untuk menghindari hukuman, biarin saya bisa, saya mampu daripada saya dihukum. Nah ini biasanya muncul dari diri luar gitu ya. Jadi tidak dari kesadaran diri sendiri. Ini biasanya muncul dari eksternal atau ekstrinsik atau dorongan dari luar. Kemudian bagian yang kedua ini selanjutnya untuk mendapatkan suatu imbalan. Nah, menghindar dari hukuman ada paksaan dari lain, biasanya imbalan atau penghargaan atau orang lain. Nah ini sangat berdampak kepada siswa-siswa atau murid-murid kita yang ada di sekolah. Nah, sekarang yang di bawah, bagian yang di bawah justru terbalik. Nah, ini adalah motivasi intrinsik yang timbul dari diri sendiri tanpa ada suatu paksaan, atau bisa diartikan ini munculnya kesadaran sendiri untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini memang tidak ada suatu kontrol, tidak ada suatu paksaan, ini muncul dari dirinya sendiri. Mereka melakukan itu dengan kerinduan dan keikhlasannya sendiri. Ini dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah ini dia Bapak Ibu, 3 jenis tindakan yang dilakukan untuk melakukan ya pelanggaran kedisiplinan. Nah, yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir, nah ini ada kaitannya dengan tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu restitusi. Adapun hukuman, biasanya ini tindakannya tidak terencana ataupun secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa-apa. Nah biasanya tiba-tiba kita hukum, kemudian saya tidak tahu. Nah padahal itu pun tidak terencana ya, secara tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman psikis, nah atau psikis. Fisik ini biasa kita temukan kalau dalam keseharian kita menghukum atau memberikan hukuman sanksi kepada siswa berupa fisik gitu ya. Biasanya contohnya lari di lapangan, itu fisik. Kemudian psikis biasanya ini berupa verbal biasanya ya, ataupun perkataan. Kemudian konsekuensi, nah, di mana konsekuensi ini biasanya terencana atau sudah disepakati, tapi murid biasanya tidak konsekuen pada hasil dari kesepakatan itu sendiri gitu ya. Kemudian murid tetap dibuat
tidak nyaman oleh konsekuensi ini karena ada kepaksaan, gitu ya, keterpaksaan. Yang terakhir adalah sikap guru selalu mengawasi, memonitor, gitu ya, kepada muridnya. Jadi terkesan dalam dua bagian ini hukuman dan konsekuensi itu mungkin kurang tepat, gitu ya, kurang tepat untuk menerapkan atau mengimplementasikan yang ada penerapannya di sekolah itu. Selanjutnya ini restitusi. Nah, restitusi ini diartikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana di sini memerlukan prosesnya itu kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan murid, kemudian guru tidak memberikan solusi, tetapi muridnya yang memberikan dan menjawab, mempertanggungjawabkan daripada permasalahannya itu sendiri. Jadi dapat diartikan dari ketiga bagian ini, kalau saya di sini dapat menyimpulkan mungkin bagian restitusi inilah yang harus kita implementasikan di sekolah. Selanjutnya ini Bapak Ibu, slide yang menjelaskan bahwa 5 posisi kontrol atau proses penyelesaian dalam suatu masalah yang ada di sekolah. Yang pertama ini sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga di mana posisi kita sebagai teman, yang keempat di mana kontrol kita sebagai guru ini sebagai posisi pemantau atau mengawasi, dan yang terakhir ini adalah di mana posisi kita sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini barangkali ya yang paling tepat menurut saya adalah kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Kalau menurut saya kesimpulannya di sini adalah sebagai manajer, karena di awal kita memberikan kebebasan ruang lingkup kepada siswa untuk mencari dan mendapatkan permasalahannya, kemudian mereka mencari solusinya sendiri. Ya, posisi kontrol ini Bapak Ibu sebagai penghukum. Guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik ataupun secara verbal atau perkataan. Yang kedua di sini pembuat merasa bersalah kontrolnya, ya. Guru berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan berdampak membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Jadi lama-kelamaan murid tersebut bukannya dengan ada kehidupan kesadaran, jadi membuat si murid itu, si siswa itu merasa bersalah. Efeknya akan ketidakadaan percaya diri pada murid tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol kita di sini sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya terus mengontrol, terus mengawasi. Jadi tidak ada kurangnya kebebasan pada murid tersebut. Jadi terlalu dekat, tetapi muridnya itu mungkin bisa saja keluar dari batasan-batasan tertentu. Yang keempat adalah posisi pemantau atau mengawasi. Nah, dari posisi pemantau ini kaitannya sangat dekat dengan penghukum, ya. Namun kalau penghukum kita langsung kita menjas kepada murid tersebut, kamu itu harus sekarang misalkan lari, kamu itu salah. Nah, itu sebagai penghukum. Tetapi kalau pemantau di sini hanya mengawasi, gitu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan suatu data, di mana catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas suatu perilaku seseorang. Dan yang terakhir di sini posisinya adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian membantu murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan
sendiri. Jadi ada suatu kolaborasi siswa dengan guru atau guru dengan siswa dalam posisi manajer ini. Ya, jadi posisi manajer ini posisi kontrol yang menurut saya paling tepat dari kelima posisi kontrol tersebut. Ya, posisi kontrol tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru yaitu posisi manajer. Posisi kontrol yang paling tepat yaitu seorang manajer dengan tahapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini barangkali untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Nah, kasusnya ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Alhamdulillah kalau di sekolah kita mungkin tidak ada ya untuk kesalahan ini atau pada kasus ini. Mungkin ini sebagai salah satu contoh saja. Baik, siswa diperintahkan langsung untuk hormat. Nah, ini hukuman sebagai penghukum. Jadi ketika siswa tidak memakai atribut lengkap dalam posisi penghukum, siswa tersebut diperintahkan langsung oleh guru untuk menghormat pada bendera, misalnya tiang bendera selama 1 jam. Nah, ini diartikan sebagai posisi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Contohnya misalnya dalam perkataan atau dalam verbal. Contohnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Nak? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, ini diartikan sebagai posisi membuat merasa bersalah. Kemudian di sini posisi sebagai teman. Ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini diartikan contohnya sebagai posisi teman. Kemudian selanjutnya posisi pemantau atau di sini mengawasi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pun sebagai posisi yang mungkin kalau saya katakan kurang pas dan kurang tepat. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah posisi kita sebagai guru yaitu kontrol manager. Contohnya ini Bapak Ibu ya, dari perwalnya. Kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau sekolah kita? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di mana nanti dengan perkataan ini anak akan merespon dan menjawab kepada kita sebagai seorang pendidik, dan mereka pun akan mencari solusi di mana kesalahannya itu pasti tidak akan diulangi dan langsung akan mencari jawabannya dan langsung kepada tindakan. Nah, Bapak Ibu, itu contoh penerapan dari kelima posisi kontrol guru. Keyakinan kelas, Bapak Ibu yakin, saya sudah meyakini bahwa Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan suatu kelas. Pernyataan-pernyataan di sini diartikan keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal bersifat umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dengan kata lain, keyakinan kelas ini merupakan gambaran-gambaran nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan, diimplementasikan di kelas untuk menumbuhkan sikap disiplin pada siswa. Nah, Bapak Ibu, ini gambar daripada tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diartikan sebagai suatu proses dialog di mana di situ sudah tentu guru dengan siswa yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di mana dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 ya Bapak Ibu tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi, dalam penyelesaian suatu masalah, di sini ada tiga, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita ke tahapan yang pertama. Dilakukan berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bukan dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Atau tahapan ini untuk menstabilkan suatu emosi siswa. Jadi di mana misalnya ada siswa yang bersalah, kita tidak secara langsung menghukum siswa tersebut, kita stabilkan keadaan, kita stabilkan anak tersebut. Setelah itu baru kita bisa berdialog dengan siswa tersebut. Adapun dari contoh verbalnya ini Bapak Ibu ya, dari perkataannya kita bisa mengucapkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, dan misalnya Bapak tidak mau di sini mencari kesalahan dari kamu, itu juga bisa. Tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau dari perkataan lain, kamu berhak merasa begitu. Di mana Bapak Ibu dari tahapan menstabilkan identitas ini jadi menstabilkan keadaan, seolah-olah kita berpihak dulu kepada murid tersebut. Selanjutnya ini adalah tahapan kedua. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah atau mengidentifikasi kesalahan pada siswa. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dan pikirkan stimulus respon menjadi proaktif, ya. Jadi di sini dicontohkan dari kalimatnya, kamu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Contoh lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu penting bagi kamu. Jadi dari tahapan untuk validasi tindakan yang salah ini memancing kepada anak tersebut supaya anak tersebut mengakui daripada kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah ini untuk validasi tindakan yang salah contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna di sini untuk memunculkan suatu motivasi secara lebih baik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sudah salah, ya. Nah dari contoh perkataannya mungkin ini Bapak Ibu sudah saya buatkan. Apa keyakinan kelas kita? Nah nanti merangsang atau memberikan respon kepada murid. Oh ya, si murid tersebut akan teringat, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Oh iya Pak, saya sudah melanggar. Jadi di sini memunculkan bahwa siswa tersebut berbuat salah dan merasakan kesadaran, kemudian nanti akan responnya, tanggapannya ke arah solusi, gitu ya. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nanti anak tersebut akan teringat, gitu. Kemudian yang ketiga, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, pasti si murid tersebut akan merespon, tidak Pak. Nah, kemudian kita akan merespon juga, apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Ya Pak, contohnya misalnya ada salah satu yang melanggar dengan emosi, gitu ya, dengan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Ya Pak, saya harus menghargai teman di kelas kita. Nah, di sini siswa akan diajak ingatannya kembali kepada kesalahan-kesalahan. Kemudian di akhir, kira-kira solusi apa yang harus kita lakukan terhadap kesalahan itu? Mungkin si siswa tersebut akan lahir dari dirinya berkata, saya akan meminta maaf kepada orang yang sudah saya ejek. Di situ ya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi di mana tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan
kelas. Bapak Ibu, saya di sini akan menunjukkan salah satu video, tayangan video yang sudah saya terapkan dalam contoh segitiga restitusi ini, di mana di dalamnya ada 3 tahapan. Yang pertama tadi, stabilkan identitas emosi anak tersebut supaya anak tersebut sadar, ya, supaya anak tersebut terpancing responnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah dilakukan anak-anak tersebut, kesalahannya itu akan mendorong siswa tersebut kepada arah solusi, yaitu menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke videonya. Ini untuk videonya. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk diri. Kira-kira nih ada solusi lain ya, dengan mengembangkan bakat Zikri ya, kemudian tidak menyurat coret dan tidak merusak fasilitas sekolahnya. Oke, bagus sekali ini solusi yang baik itu ya. Tapi ini kan kayaknya sudah terakhir ya, sudah coret. Baik, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh tayangan video di mana di sini siswa atau di sini kita sebutkan saja salah satu siswanya yaitu Zikri mencoret-coret meja menggunakan tipek. Jadi di sini siswa melakukan suatu tindakan yang salah gitu ya. Sebenarnya dari proses segitiga restitusi ini sebetulnya berpihak pada murid gitu ya. Di mana kita keberpihakan ini memproses dari stabilkan emosinya, kemudian validasi tindakan yang salahnya, kemudian ke arah solusinya yaitu keyakinan kelasnya. Nah, diarahkan murid tersebut nanti akan menghasilkan suatu solusi. Ternyata sudah kalau kita tindak gitu ya, sudah kita berdialog dengan siswa tersebut, di mana siswa tersebut ini mempunyai salah satu bakat, hanya saja mungkin saja kebutuhan dasar manusianya itu tadi yang kelima tidak terpenuhi. Jadi
sedikit keberpihakan kita sebelum bertindak itu harus melihat daripada kebutuhan dasar seseorangnya. Kenapa Jikri melakukan itu? Karena Jikri di sini senang menggambar ternyata. Nah, yang salahnya Jikri di sini tidak terarahkan. Kemana harusnya? Kemana larinya? Harus kita arahkan. Kebetulan di sini Jikri mempunyai bakat menggambar dan harus kita arahkan kreativitasnya itu, kebutuhan dasarnya itu kepada sesuai bakatnya. Baik, itu tayangan yang pertama. Kemudian ini tayangan kedua, yaitu contoh penerapan segitiga distribusi dengan murid yang marah-marah pada temannya karena tugasnya dicontek. Selamat menonton Bapak Ibu. Bisa tadi Bapak mendengar laporan dari seorang anak yang bisa ayat sebenarnya. Baik Bapak Ibu, itu contoh tayangan video yang kedua, penerapan segitiga restitusi pada siswa. Di sini kasusnya siswa yang marah-marah pada temannya karena tugasnya dicontek. Jadi kita menerapkan dari kasus ini ketiga tahapan segitiga restitusi, ya, di mana di dalam tahapan itu kita stabilkan tahapan pertama, anaknya, emosinya, keadaannya. Kemudian kita responkan kepada anak tersebut supaya apa yang terjadi di kasus tersebut sebab akibatnya apa. Dan yang ketiga adalah solusi, di mana di sini solusi adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, gitu ya. Jadi anak tersebut akan merespon solusi daripada kesalahan yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ya penerapan budaya positif dalam peningkatan kedisiplinan. Acara selanjutnya, Bapak Ibu, tahapan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari apa yang saya sampaikan, barangkali ada yang bertanya. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan mengenai budaya positif yang dipaparkan oleh Pak Wan, ternyata sangat bagus ya kalau kita terapkan dalam
lingkungan sekolah kita. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membangun budaya positif ini agar bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita, Pak Wan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Lida. Alhamdulillah, terima kasih Bu Lida sudah merespon apa yang sudah saya sampaikan. Baik, kalau saya ingat kembali tadi pertanyaannya ya, apa yang bisa kita terapkan dalam sekolah kita mengenai budaya positif ini. Baik, Bapak Ibu, untuk ya meningkatkan daripada budaya positif kita di sini ya, tentu kita memiliki atau mempunyai visi dan misi sekolah, di mana visi ini adalah salah satu tujuan utama, salah satu cita-cita kita kembali lagi kepada generasi atau peserta didik. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif, tentunya visinya dulu harus tercapai. Dari visi tersebut nanti akan berdampak kepada kedisiplinan anak. Jadi dalam penyelesaian atau dalam peningkatan disiplin positif ini boleh kita menerapkan semua program-program yang sudah ada di sekolah ya, dan alhamdulillah sekolah kita di sini sudah sesuai, sudah tahapannya sudah ada ya, sudah mungkin mendekati sukses dan lancar, di mana program-programnya itu yang sudah kita laksanakan terdapat pembiasaan yang sudah dilaksanakan. Misal dalam pembiasaan pada hari Jumat. Nah, di sini kita berpihak pada murid. Apa yang sudah kita laksanakan dalam pembiasaan itu barangkali sudah menempatkan ya, sudah memberikan keleluasaan terhadap siswa mana yang harus ikut dalam kegiatan kerohanian pada hari Jumat, mana yang harus ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler pada hari Sabtu, di mana kita memberikan kebebasan keberpihakan kepada siswa, kepada murid. Jadi barangkali kalau saya sampaikan sekali lagi, peningkatannya itu terdapat pada visi misi dan program-program sekolah. Apabila program sekolah sudah terlaksana, insya Allah harapan, tujuan, budaya positif ini akan terlaksana dengan baik. Barangkali itu Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak puas, kita laksanakan, kita implementasikan untuk kedepannya sekolah kita mudah-mudahan menjadi sekolah yang terbaik. Amin. Barangkali itu Bapak Ibu penyampaian untuk penyebar luasan mengenai budaya positif tentang peningkatan kedisiplinan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan apa yang kurang, apa yang saya sampaikan kalau terdapat banyak yang salah, itu kekurangan daripada saya. Selebihnya kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kegiatan ini. Sama-sama kita akan tutup dengan membacakan basmalah dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan siang hari ini. Kita tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6. Pagi, luar biasa. Baik, sebelum kita ke pembelajaran ya, kita tepuk semangat dulu ya, biar kita belajarnya lebih semangat dan lebih kompak. Tepuk semangat. Kelas 6 hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini ya memiliki nilai-nilai kebajikan, memiliki nilai-nilai kebaikan yang bisa kita laksanakan
bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Ya, di sini ya tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama, baik itu agama Muslim, baik itu non Muslim. Ya, hasilnya kita sepakati bersama, di mana tujuannya adalah di sini untuk meningkatkan apa? Rasa kedisiplinan kita. Ya, di sini. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikannya itu ya di sini tidak dipaksa ya, di mana nanti hasilnya adalah muncul dari kesadaran kalian ya. Misalnya dalam keseharian kita ya, misalnya apa contohnya, ada yang tahu nggak dari kelas kami ini? Ya, Alisa apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Benar ya, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus dipertahankan ya. Jadi tidak ada paksaan, di sini muncul dari kesadaran sendiri. Ada yang lain menyebutkan apalagi selain datang tepat waktu? Siapa? Acungkan tangannya, ayo berani mengungkapkan, jangan malu-malu. Ya, Aisyah. Memakai baju dengan rapi. Nah, itu salah satu ya nilai-nilai kebaikan yang harus kita pertahankan ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak di sini sudah menyiapkan ya kertas post-it di mana kalian bisa menuliskan, bisa mengungkapkan contoh-contoh lain daripada nilai kebaikan yang ingin kalian terapkan di kelas ini. Nah, nantinya kita akan mempertahankan, kita akan memunculkan dari nilai-nilai yang sudah kalian tulis di sini. Ya, baik, Bapak akan membagikan kertas post-it ini. Kalian tuliskan apa yang perlu kalian terapkan di kelas ini. Kemudian kalian dapat menempelkan di kertas pleno yang sudah Bapak siapkan di depan. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, ya, Bapak bagikan saja kertasnya ya. Silakan kalian tuliskan, silakan kalian ungkapkan apa yang mesti kalian pertahankan, apa yang mesti kalian terapkan untuk di kelas kita. Ya, misalnya untuk meningkatkan kedisiplinan tadi sudah dibacakan, sudah diungkapkan oleh kalian. Harus datang tepat waktu ke kelas ya. Ya. Contoh yang lainnya Pak Isatu sama tadi menyebutkan bahwa kita itu sekolah harus memakai baju yang rapi. Ya, itu timbul dari kesadaran sendiri kalian. Ya, di sini tidak ada pasangan. Oke, silakan kalian tuliskan. Yang sudah boleh nanti depan. Silakan tempelkan saja di kertas lalu yang sudah Bapak siapkan di depan. Ada yang sudah? Silakan tuliskan di depan. Untuk menempelkan dan kertas post-it tadi yang sudah Bapak bagikan ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong yang pertama. Ya, silakan yang lainnya. Mau Bapak bantu? Atau bagaimana? Mau ke depan? Ayo, silakan. Tempelkan saja ya di depan. Sudah? Silakan. Ya, yuk sini. Silakan. Ya, baik. Nah, ya, baik. Jangan kali. Ya, baik saja ya. Ya. Ya, silakan dilakukan saja. Ya, bagus. Ya, tinggalkan saja. Sudah dipegang. Ya, oke. Yang lainnya, ada yang belum? Baik, Bapak bacakan ya. Dari apa yang sudah dituliskan, dari apa yang sudah kalian ungkapkan untuk kesepakatan kelas kita. Ya. Bapak cetak, ya silakan Kak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak bacakan ya. Di sini ada yang ingin belajar dengan aktif. Ini bagus ya. Mudah-mudahan dari apa yang dituliskan dapat kita terapkan ya dalam keseharian kita ya. Kemudian ada yang harus menghormati guru dan teman katanya. Ya, ini harus disepakati dari keluarga ini. Kemudian bimbingan guru pada siswa yang mengubah masa depan siswa menjadi lebih baik. Anak-anak kelas 6 semuanya, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati. Nah, untuk bukti fisiknya, untuk bukti nyatanya, kalian akan menandatangani dari kesepakatan kelas yang sudah tadi dibuat ya. Silakan untuk barisan sini ke depan untuk menandatangani dari kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat. Is
nama saya Iren. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Bapak Suryawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas dengan Pak Suryawan. Saya menjadi lebih disiplin. Terima kasih.